Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa menghirup udara yang segar. Bahkan kita mensyukurinya dengan sholat subuh berjamaah, dan juga kita melanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala aktivitas amal kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Kata Ustaz Mudar barusan Pak, yang penting sehat. Gak apa-apa banyak duit juga Pak ya. Gak apa-apa sehat, yang penting banyak duit. Baik, kita lanjutkan di surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. Boleh dibuka, ada mushafnya, mushaf cetak ataupun mushaf di handphone masing-masing. Surat Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa nabariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Ibnu Katsir mengatakan sebagai pengantar dalam tafsir ini, lamma dzakara halal ashqiya
tana bidzikri su'ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, ya, di awal-awal surah Al-Ghasyiyah dengan ungkapan wujuhu yawma idzin khashi'ah, dengan berbagai macam apa yang dia dapatkan di neraka berupa siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian-pujian kepada orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Maka di hari kiamat ada dua kelompok manusia secara garis besar. Ada yang celaka, ada yang beruntung. Mudah-mudahan kita kelompok yang kedua ini, termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin, wajah-wajah pada hari itu, ai yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wajah-wajah pada hari kiamat, kelompok yang kedua, na'imah, penuh dengan kebahagiaan. Yu'rafun na'imu fiha, bisa diketahui kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan. Dari mana? Dari wajahnya. Maka wajah ini bisa kita melihat apakah orang ini bahagia ataukah sedih. Lihat dari mana, Pak? Wajah. Ibu-ibu di belakang bisa melihat bagaimana wajah-wajah suaminya, ataupun suaminya bisa melihat wajah ibu-ibunya, sama atau tidak ketika awal bulan dan di akhir bulan. Sama kira-kira atau beda, Pak? Padahal wajahnya itu juga kan itu, tapi raut wajah beda, Pak. Raut wajah beda. Kalau di awal bulan baru gajian, wajahnya gimana, Pak? Wah, ceria tuh, ya. Berbinar-binar kan itu. Itu ketika di awal bulan. Langsung dandan, Pak, itu. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Kenapa mau jalan-jalan? Kan udah gajian tuh, Pak. Senang wajahnya itu. Kalau di awal bulan. Coba di akhir bulan, Pak, wajahnya bagaimana, Pak? Wajahnya murung, lesu kan gitu. Kenapa? Aduh, tagihan ini belum ada. Ada yang nagih, duitnya belum ada. Kelihatan, Pak, wajah yang gembira, wajah yang senang, dan juga wajah yang sedih. Walaupun orang itu menangis, Pak, walaupun seseorang menangis, air matanya mengeluarkan air mata, tetapi kita bisa tahu apakah dia menangisnya bahagia atau bersedih. Kenapa? Karena tidak semua tangisan itu sedih. Melihat anak kita wisuda, Pak, wah, wisuda S1, nangis. Kenapa nangis? Sedih atau bahagia? Bahagia. Bahagia melihat anak wisuda sukses, di mana yang lain belum tentu bisa sampai wisuda. Apalagi yang masih di daerah-daerah perkampungan, itu paling lulus SD, SMP kan itu. Sudah jarang SMA, paling banter, jarang mereka kuliah. Kalau kita mampu menguliahkan anak, bahkan ada yang sampai S3, S1, S2, S3. Kalau S channel mah banyak ya. Bahagia tuh wajahnya, walaupun dia menangis. Tapi beda tangisannya itu, bukan tangisan kesedihan, tetapi tangisan kebahagiaan. Maka kelompok yang kedua di surga nanti, wajahnya kelihatan penuh dengan kenikmatan. Wa inna ma hasalalaha dzalika bisa'iha. Mereka mendapatkan ini semua karena hasil jerih payah
usaha yang dia lakukan di alam dunia. Karena ada sa'yunnya, ada usahanya. Betul Pak, ada usahanya. Sholat harus ada usahanya. Ngaji harus ada usahanya. Apalagi cari nafkah ada sa'yunnya. Mereka bahagia mendapatkan balasan hasil usaha jerih payah yang sudah dilakukan di alam dunia. Maka di ayat yang ke-9-nya diperjelas lisa'iha radiyah. Karena jerih payahnya yang dia lakukan di alam dunia radiyah, yang pada akhirnya dia ridho, dia puas mendapatkan ganjaran pahala. Sama seperti gambarannya seorang karyawan kerja di pabrik, di perusahaan, kerja setiap hari, pulang berangkat pagi, pulang petang. Kenapa? Jauh di Jakarta, sampai di Tanjung Priok misalkan, sampai ke ujung Jakarta itu kerjanya. Maka kerjanya kapan? Berangkat pagi, pulang petang, kan gitu. Belum macet-macetan, belum panas-panasan, belum diomelin bos, belum kerjaannya banyak. Akhir bulan Pak, awal bulan dapat gaji, puas, walaupun gajinya tidak seberapa, tapi ada kebahagiaan. Di alam dunia itu seperti itu. Kalau di akhirat pasti puas Pak. Di dunia ya bisa jadi nggak puas, karena alam dunia itu ya seperti itu ya. Tapi kalau di akhirat balasannya radiyah, pasti merasa puas. Balasan sholat Pak, kerasa nggak sekarang Pak? Pahalanya berapa Pak sholat Pak? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian dengan bandingan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat. Kerasa nggak itu Pak? Puas nggak Pak? Saking gak kerasanya kan gitu ya. Saking gak kerasanya banyak orang yang nggak sholat berjamaah ya. Bagaimana supaya kerasa Pak? Kira-kira kerasa 25 derajat atau kerasa 25.000 Pak? Nanti Ustaz Modor buat pengumuman ya. Sholat berjamaah di Masjid Darul Muttaqin, satu kali sholat dapat 25.000. Kira-kira semangat nggak Pak? Satu kali sholat 25.000 kali 5 kali berapa? 125.000 sehari. Kali sebulan 30 hari berapa tuh? 3.750.000. Baru sholat Pak, belum sholat Jumatnya. Kasih pengumuman lagi, yang datang pertama kali dapat unta. Kira-kira datang jam berapa Pak? Sholat Jumatan itu yang pertama kali datang dapat unta jam berapa Pak? Subuh. Subuh duluan tuh gak pulang-pulang gitu. Subuh duluan gak pulang dapat unta. Yang kedua datang waktu kedua dapat sapi. Yang ketiga dapat kambing. Yang keempat dapat ayam. Yang kelima dapat telur. Yang selanjutnya nggak dapat apa-apa. Kira-kira berebutan nggak? Pertama kali datang berebutan. Kenapa? Unta. Unta hari ini berapa? 45 juta. Katakan tuh 45 juta tuh Pak. Satu kali Jumatan, satu pekan ya. Kali sebulan, katakan 4 kali 4 unta, satu unta 40 juta kali 4 unta
160 juta. Gak usah kerja Pak, gak usah kerja. Tetapi kan itu bukan hitung-hitungannya seperti itu. Inilah ujian keimanannya. Yakin nggak? Percaya atau tidak? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada hanya sebatas nilai nominal uang. Dia mendapatkan kepuasan hasil karya usaha yang dia lakukan di dalam dunia. Amal solehnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Fi jannatin 'aliyah, berada di surga yang tinggi. Ai rafi'atin bahiyatin fi ghurafatin aminun. Mereka berada di surga yang tinggi, yang mewah. Ya. Maka semakin tinggi surga itu, semakin mewah. Kalau kita di dunia ada hotel bintang berapa paling minimal? Katakanlah hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hotel bintang 7 itu maksimal. Ada hotel bintang 8 Pak? Katakanlah 7 maksimal itu. Maka ketika bintangnya naik, biasanya fasilitas hotelnya lebih mewah. Nah, surga pun sama, ketika tingkatannya lebih tinggi, lebih mewah. Allah tempatkan di surga yang tinggi, yang mewah, berada di kamar-kamar aminun, dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman, gak takut gempa, gak takut longsor, gak takut banjir, gak takut dijarah orang. Aman, aman di surga. Gak takut ada yang majakin, gak takut ada yang ngalakin. Aman. Bahkan kan itu yang kita cari, keamanan hidup, ketentraman hidup. Semiskin-miskinnya orang ketika dalam keadaan aman dibanding dengan orang kaya dalam keadaan peperangan. Kira-kira enak mana Pak? Miskin dalam ketenangan, kaya dalam peperangan. Kira-kira kalau kita pilih mending mana? Lebih aman kan gitu, daripada harta yang banyak. Aman. Nah, di surga dengan berbagai macam kemewahannya sudah mewah dan juga aman. La yasma'u fiha laghiyah, tidak mendengarkan di dalam surga itu ungkapan-ungkapan yang laghiyah, ungkapan-ungkapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan anfaidah. La yasma'u fil jannati kalimatal laghwi, di surga tidak mendengarkan ucapan-ucapan laghu. Karena ternyata ucapan itu bisa menyakiti hati, perasaan. Betul tak Pak? Ucapan itu bisa menyakiti perasaan. Ucapan itu bisa membahagiakan perasaan. Ada orang jelek Pak, tapi dipanggil hai ganteng, senang gak Pak? Walaupun jelek kan dipanggil ganteng, senang Pak. Walaupun jelek. Tetapi ada orang yang ganteng
dipanggil jelek gimana Pak? Sakit hati gitu. Dan ganteng disebut jelek kan itu. Sakit hati. Kenapa? Dipanggil sih jelek. Padahal kan ganteng kan gitu. Nah, terkadang ucapan itu bisa membuat hati senang, bisa membuat hati bersedih. Maka di surga tak akan ada kita mendengarkan ucapan-ucapan yang membuat hati kita bersedih. Ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dalam surat Maryam ayat ke-62 Allah menegaskan, la yasma'una fiha lagwan illa salaman. Mereka tidak mendengarkan di surga itu ucapan-ucapan laghaw, ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang anfaidah, kecuali yang mereka dengar adalah ucapan salaman, ucapan-ucapan yang menenangkan, ucapan-ucapan yang menyejukkan, ucapan-ucapan yang mendamaikan. Dalam surat Tur ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la laghun fiha wa la ta'thim. Tidak ada ucapan di surga itu ucapan laghaw dan juga ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Di surat Al-Waqi'ah ayat 25-26, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Mereka tidak mendengar di surga itu ucapan-ucapan laghaw, ucapan sia-sia, ucapan yang mengandung dosa, illa qilan salama salama, kecuali yang dia dengar itu ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan, ketenangan, kedamaian. Apalagi yang dia dapatkan, fiha ainun jariyah. Di surga ada mata air yang mengalir. Ibnu Katsir mengatakan hadhihi nakiratun fi siyaqil itsbat. Ainun, mata air, bentuknya nakirah. Simpelnya tidak ada alif lam. Dalam posisi susunan kata positif. Walaisal muradu biha ainan wahidan. Tetapi yang dimaksud di situ bukan hanya satu saja sumber mata air, tetapi berbagai macam mata air ada di surga. Beda di dunia ya, sedikit ya. Bahkan kemarin viral ya, air minum iklannya mata air pegunungan, ternyata hasil pengeboran. Nah, di surga ainun jariyah, mata air yang terus mengalir. Gak usah takut kehabisan, tidak usah takut kekeringan, terus mengalir. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, anharul jannah tufajjaru min tahti jibalil misk. Sungai-sungai surga itu memancar dari gunung-gunung, gunung-gunung misk, kesturi, baunya harum, rasanya segar, luar biasa. Itu mata airnya ya. Namanya manusia mau minum segar ya. Fiha sururun marfu'ah. Di surga ada surur, jamak dari kata sarir, kasur-kasur, dipan-dipan, marfu'ah, yang ditinggikan, aliyatun na'imatun kathiratul furs, dipan-dipan yang ditinggikan, yang nyaman. Bahasanya kalau kasur yang sangat
empuk, banyak kasurnya, ya. Bahkan alaiha al-hurul 'ain, di atas dipan itu sudah ada siapa? Bidadarinya. Dipan-dipannya ditinggikan. Ya, pertanyaannya gimana naiknya Pak? Dipan-dipan itu ditinggikan. Gimana cara naiknya? Ya. Kalau mereka mengatakan, idza arada waliyullahi an yajlisa ala tilka sururil 'aliyah tawadhu'at lahu. Apabila wali Allah, kekasih Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang mereka masuk surga, ingin duduk di atas dipan-dipan tersebut, walaupun dipannya tinggi, maka ketika mau duduk dipan itu turun. Jadi apa Pak? Otomatis. Dipannya otomatis. Kalau kebayang zaman sahabat dulu Pak, zaman generasi dulu, kebayang nggak? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kira-kira kebayang nggak? Hari ini kebayang Pak. Ke mall Pak, misalkan mau masuk, apakah mesti buka pintu? Enggak kan itu. Ke mall, mau masuk mall nih, nggak usah buka pintu. Jarak beberapa katakanlah senti dari pintu mall itu pintunya buka, kan itu otomatis tuh. Kebayang. Apalagi nanti dengan teknologi yang lebih canggih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Walaupun dipannya tinggi, ketika kita mau duduk itu dipannya turun merendah. Naik lift kan itu nggak kebayang kan dulu. Naik gedung 100 sampai berapa tingkat tuh? 50 katakan. Gimana harus naik tangga Pak? Mau naik tangga 50 tingkat gimana Pak? Gembor kan itu. Dengan teknologi hari ini tinggal pencet Pak itu. Naik kan itu. Itu dipan-dipan yang empuk yang ditinggikan. Kalau kita ingin duduk, ingin terbahan, ingin berbaring, itu dipan langsung ke bawah otomatis. Disambut juga oleh bidadarinya. Disambut oleh bidadari, dunia pun kan senangnya luar biasa ya. Pulang kerja capek, ditongkrongin oleh istri di depan apa tuh? Depan pintu, disiapin kopi yang suka kopinya, disiapin teh yang suka tehnya, disiapin air putih bagi yang minum air putih. Senang gak Pak? Senang. Begitu gak istri di rumah? Repotnya gitu. Itu di alam dunia pun senangnya luar biasa kan itu. Apalagi nanti disambut oleh para bidadari. Masya Allah. Fiha sururu marfu'ah wa akwabun mawdu'ah, dan juga gelas-gelas yang sudah disiapkan, gelas-gelas yang sudah disediakan. Awani syurbi mu'addah mursadah liman aradaha min arbabiha, bahwa gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya untuk minum itu sudah disediakan, sudah terisi bagi siapa saja yang mau, tinggal minum Pak. Itu kenikmatan surga. Hari ini Bapak mau es cendol Pak, bisa nggak sekarang Pak? Ujung-ujung ada apa? Nyarinya juga kemana kan itu, pagi-pagi gini nyari es cendol kan itu, nyari es doger. Di surga mau apa saja sudah ada, sudah tersedia. Gak usah takut kehabisan, gak usah ngantri. Luar biasa ya. Kenikmatan surga itu ya. Mau minum apa saja ada. Bahkan minum koper boleh gak Pak?
Boleh khamar Pak? Boleh kalau di surga Pak. Di surga. Khamar di dunia bau, khamar di surga harum, khamar di dunia memabukkan, di surga tidak memabukkan. Nambah istri gimana? Boleh? Nah silakan itu diskusikan. Wa namariqu masfufah. Kemudian namariq, apa ini an-namariq? Kata Ibnu Abbas, an-namariq ini al-wasaid, bantal masfufah yang sudah tersusun rapi. Dengan adanya bantal-bantal yang tersusun rapi itu menunjukkan apa? Ketenangan, kenyamanan, kan itu? Nyaman. Di dunia Pak, masuk ke rumahnya berantakan, seperti halnya kapal pecah kan itu. Di ruang tamu ada bantal, ada apa kan itu berantakan. Nyaman gak ketika rumah berantakan dengan rumah rapi? Nyaman mana Pak? Ramah, nyaman rumah rapi. Ada kenyamanan di sana, di surga nyaman yang luar biasa, sampai bantal-bantalnya pun tersusun rapi. Gak usah capek-capek ngerapiin. Di dunia, apalagi yang punya anak-anak masih kecil, usia 3, 4, 5 tahunan gitu, bisa ke rumah rapi Pak. Ibu-ibu kan itu baru diberesin tuh. Gak sampai 5 menit itu diacak-acak lagi, beresin lagi gimana Pak? Diacak-acak lagi. Maka ketika bertamu kepada tuan rumah yang punya anak-anak kecil, jadi maklum ya. Dimaklum kalau rumahnya berantakan. Bukan berarti sahibul baitnya itu tidak beresin Pak. Beresin, tapi cuma berantakin lagi. Karena ada 2 kemungkinan. Ketika rumah itu rapi, di sana ada anak kecil. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anaknya sedang sakit. Kemungkinan yang kedua, ibunya sangat galak. Sangat galak, saking galaknya itu anak gak berani main bantal-bantal yang sudah tersusun rapi. Apalagi wazarabiyu mabthutah, dan juga permadani yang sudah dihamparkan. Tersedianya permadani menunjukkan apa? Menunjukkan mewah itu. Ada nggak yang di rumahnya diapain permadani Pak? Ada. Hotel, hotel mewah bintang 7 itu mau ke kamar permadani, karpet empuk mijaknya juga, kalah karpet besi juga gitu. Nah itu ada karpet permadani yang dihamparkan. Bagi siapa saja yang ingin duduk silakan duduk, yang mau rebahan silakan rebahan, mau tiduran nyaman juga. Nah ini diantara, sekali lagi diantara, belum semua ini diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga. Kemudian Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Ibnu Hibban dan juga Ibnu Abbas, bersumber dari Usama bin Zaid. Kalau riwayat Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Majah bersumber dari Al-Abbas, Ibnu Zaid, Usama bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala hal min musyammirin bil jannah,
Ingatlah, apakah ada orang yang siap berjuang, mencurahkan segenap kemampuan, mencurahkan segenap jiwa, raga, hartanya lil jannah, untuk mendapatkan surga. Maka surga ini perlu perjuangan, bukan hanya dengan rebahan. Masya Allah. Boleh itu jadikan statusnya. Surga itu diperoleh dengan perjuangan, bukan hanya dengan rebahan. Maka bahasa Nabi, hal min musyammirin bil jannah. Apakah ada orang yang mau berjuang, mencurahkan segenap tenaga, kemampuan, jiwa, raganya, harta bendanya untuk meraih surga? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innal jannata la khatara laha, bahwa surga itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di surga ada buah-buahan, di dunia pun ada buah-buahan. Cuma tidak terbayangkan bagaimana kualitasnya, tidak terbayangkan bagaimana manisnya, tidak terbayangkan bagaimana lezatnya. Nama boleh sama, tetapi rasa beda. Maka tidak bisa dibayangkan oleh onak sanubari kita pada hakikat aslinya. Di surga ada bidadari cantik. Cantiknya seperti apa? Tidak akan bisa terbayangkan. Fasilitas mewah surga itu mewahnya luar biasa, tidak akan bisa terbayangkan. La khataralah, tidak akan bisa terbayangkan itu nikmatnya surga. Hiya wa rabbul Ka'bah nurun yatala'lamu, dan demi Allah yang memiliki Ka'bah, di surga ada cahaya berkelap-kelip. Waraihanah tahtaz, kemudian aroma wanginya yang begitu harum, yang begitu segar. Kalau wangi di dunia pakai minyak wangi, Pak, tahan berapa lama itu? Sehari. Apalagi yang cuma 5.000-an, sekarang pakai 1 menit udah hilang. 1 hari kalau yang bagus kan itu baru hilang. Di surga aromanya luar biasa. Bahkan Masyiroh sebelum nyampe ke surga pun sudah mencium baunya surga. Saking bau aroma semerbak yang begitu kuatnya. Wa qasrun masyid, istana yang kokoh, istana yang megah, istana yang mewah. Gak perlu renovasi lagi. Di dunia bangunan renovasi lagi. Di surga gak ada qasrun masyid, istana yang kokoh, istana yang kuat. Maka gak perlu takut roboh ketika adanya gempa. Gempa gak akan ada, kan gitu. Sudah gempa gak ada, kokoh, kuat, nyaman tuh tinggal di sana tersebut. Wa nahrun mutarradun, sungai yang airnya terus mengalir. Tidak usah takut kekeringan karena kemarau. Mata airnya terus mengalirkan air. Mau air apa saja ada. Nikmat.
Wa samratun nadijah, buah-buahannya matang, nggak usah nunggu musim, nggak usah nunggu panen. Hari ini mau duku bisa nggak Pak? Belum bisa. Kenapa? Belum musimnya, belum waktunya, belum ada yang panen. Di surga mau duku ada, langsung matang. Gak usah nunggu matang, sudah matang. Mau apa? Durian ada, bahkan lebih nikmat daripada durian di dunia. La khatarlah, itu kaidahnya. Lebih nikmat, lebih manis buah-buahan di surga. Kualitasnya luar biasa. Wa zaujatun hasna jamilah, istri yang baik, istri yang cantik. Nah, siapa Ustaz istrinya? Apa istri kita di dunia? Enggak lah. Walaupun nanti istri kita di dunia dengan wajahnya akan beda Bang, tetap istri kita menjadi yang paling cantik. Istri yang cantik ya, bahkan gak pernah head. Di dunia ada headnya. Azwajun mutahharoh ya, di surat Al-Baqarah itu istri-istri yang disucikan, tidak ada head, tidak ada nifas. Kan itu nifas kan kita libur berapa hari Pak? 40 hari kan itu. Nggak ada nifas, nggak ada head, nggak ada kentut. Betul Pak, dikatakan ulama itu mutahharah, di situ tidak ada yang kentut. Ya. Secantik-cantiknya perempuan Pak, kalau kentut di depan kita gimana Pak? Tetap cantik kan? Cuma ada satu hal yang kurang kan ya. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Yaitu pasangan-pasangan yang disucikan. Kemudian wa maqamun fi abadin fi daris salamah, tempat yang abadi selama-lamanya di negeri yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Wa fakihatun, kemudian buah-buahan ada. Mau buah-buah apa saja bisa ada. Beda di alam dunia. Ada di negara Indonesia, belum tentu ada di negara yang lain. Ada di negara yang lain, belum tentu ada di Indonesia. Bahkan buah-buahan di Indonesia sudah nyobain semua Pak? Sudah nyobain semua? Belum. Buah-buahan di Indonesia saja belum kita cobain semua, apalagi buah-buahan sealam dunia. Nanti di surga mau nyobain apa saja ada. Wa fakihah, ada yang suka buah-buahan. Wa khadrah, sayur-sayuran, sayur-mayur apa saja. Ada yang vegetarian ya. Sayur apa saja ada, tersedia. Bayar gak Pak? Gratis. Gak usah bayar. Nanam dulu, gak usah nanam dulu, tinggal makan. Wa mahalliyah aliyah bahiyah, tempat yang tinggi, yang istimewa. Kalau kemudian para sahabat mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah." Ya, wahai Rasulullah, nahnul musyammiruna laha. Kami adalah para pejuang untuk meraih surga. Itu semangatnya para sahabat. Nahnu musyammiruna laha.
kami para pejuang yang meraih surga itu. Maka para sahabat luar biasa semangatnya dalam meraih surga. Kita bisa lihat ya, ada yang punya harta, jor-joran hartanya dikeluarkan. Ada yang punya ilmunya digunakan. Ada yang punya tenaganya dicurahkan. Semuanya dicurahkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fasilitas hidup dan kehidupan yang Allah berikan itu jadikan wasilah perjuangan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, surga itu diraih dengan perjuangan, bukan hanya dengan rebahan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qulu insyaallah. Katakanlah oleh kalian insya Allah. Beda ya, insya Allah versi Nabi ya, dan juga versi masyarakat umum, oknum, katakanlah oknum masyarakat ya. Kalau Nabi dan para sahabat mengucapkan insya Allah, berarti bagaimana? Siap ya. Siap sedia ya. Kalau insya Allah sebagai oknum masyarakat bagaimana? Siap tidak. Kalau sebagian oknum kan ya, insya Allah ya, berarti dalam hatinya nggak akan datang ya, nggak akan hadir diundang insya Allah. Insya Allahnya nggak akan hadir, itu oknum saja ya. Maka ketika mengucapkan insya Allah, kita bertekad untuk melaksanakan, iya, mengiyakan. Nanti datangnya jam 10 insya Allah, kita betul-betul mencurahkan. Setengah 10, jam 10 harus datang, berarti sebelum jam 10 sudah sampai. Nah itu betul tuh pengaplikasian insya Allah. Jangan insya Allah ternyata nggak jadi, dalam hatinya nggak akan datang, hatinya nggak akan datang. Sudah niat awal tidak datang. Qala al-qaumu, kemudian kaum tersebut, para sahabat tersebut mengatakan insya Allah. Ikut instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siap berjuang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ya, memprioritaskan amal-amalan yang wajib sebagai prioritas mendapatkan surga. Yang wajib kerjakan. Bisa masuk surga Pak? Kalau hanya mengerjakan yang wajib saja tanpa sunnah? Bisa. Ya, ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, bagaimana kalau saya sholat hanya sholat yang 5 waktu saja, saum Ramadan saja, zakat yang wajib saja, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Walaupun tidak menambahkan yang lain, dengan menambahkan yang sunnah-sunnahnya, apakah bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am, ya, bisa masuk surga, walaupun hanya yang amal-amalan wajib saja. Cuma jangan berarti kita hanya cukup yang wajib, tambahkan juga yang sunnah. Supaya apa? Supaya melengkapi yang wajib. Ketika melengkapi yang wajib, berarti peluang untuk masuk surganya semakin besar. Seperti hanya ada sahabat yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permintaannya sederhana, padahal permintaannya simpel, ingin bersama Nabi di surga. Maka kata Rasul, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah aku mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Nah, perbanyaknya
Bisa nggak memperbanyak sujud sholat wajib? Nggak bisa. Ya, maka maksudnya apa? Perbanyak sholat sunnah juga sebagai memperbesar peluang untuk masuk surga. Mudah-mudahan ya, kita menjadi para pejuang yang siap meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan segenap kemampuan jiwa raga kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, sehingga kita berhak mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.